Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sejarah seni rupa timur dari peradaban Mesopotamia. Slide selanjutnya. Mesopotamia dari bahasa Yunani kuno, tanah di antara sungai-sungai. Di bahasa Arab, Bilad al-Rifai, dari bahasa Suryani, Nahrain, dari tanah dari sungai-sungai. Terletak di antara dua sungai besar, Efrat dan Tigris. Daerah yang kini menjadi Republik Irak itu pada zaman dulu disebut Mesopotamia. Yang dalam bahasa Yunani berarti daerah di antara sungai-sungai. Dengan bidang tanah yang panjang dan sempit, berbentuk seperti bulan sabit dan tanahnya yang subur. Daerah ini juga disebut bulan sabit subur. Nama Mesopotamia sudah digunakan oleh para penulis Yunani dan Latin kuno. Seperti apa Polybius abad 2 SM dari Strabo 60 Masehi, 60 SM sampai 20 Masehi. Tanah subur ini telah menemukan banyak peradaban kuning megah dan secara kolektif dikenal sebagai peradaban Mesopotamia. Inilah peradaban paling awal di Asia Barat dan salah satu yang tertua di dunia. Next. Sejarah seni rupa Mesopotamia. Seni rupa Mesopotamia menyaingi seni rupa Mesir kuno, baik dari segi kemegahan, kecantikan, maupun tingkat pendidikannya di kawasan barat Eurasia sejak milenium ke-4 sebelum Masehi. Sampai wilayah itu ditaklukkan Kekaisaran Armenia Persia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Peninggalan seni rupa Mesopotamia sebagian besar berupa jenis patung, batu, dan tanah liat yang sangat tahan lama sifatnya. Hanya sedikit peninggalan berupa lukisan yang mampu menyintasi zaman. Namun peninggalan-peninggalan itu menyiratkan bahwa lukisan-lukisan Mesopotamia umumnya berupa pembubuhan warna pada pola-pola hiasan geometris dan tumbuh-tumbuhan. Mesopotamia pada zaman Melek Aksara Perdana, tatkala Mesopotamia berada di bawah kekuasaan Uruk, dihasilkan karya-karya yang canggih seperti bejana warka dan stempel-stempel silinder. Tidak lama sesudah zaman itu muncul sejumlah patung berwujud imam-imam dan pemuja-pemuja bermata besar. Sebagian besar terbuat dari pualam dengan tinggi mencapai 1 kaki yang tampak tengah menghadiri upacara penyembahan berhala di kuil. Namun hanya sejumlah kecil patung-patung ini yang menyintas. Dari zaman-zaman berikutnya sebelum bangkitnya Kekaisaran Assyria baru, seni rupa Mesopotamia menyintas dalam beberapa wujud, yaitu stempel-stempel silinder, patung-patung utuh yang relatif kecil, dan relief-relief dalam berbagai ukuran, termasuk plakat-plakat murah dari gerabah, cetakan untuk rumah tinggal. Sebagian berkaitan dengan keagamaan, dan sebagian lagi tampaknya tidak. Relief Brunei berasal dari abad ke-18 atau ke-19 sebelum Masehi, dan mungkin pula merupakan hasil cetakan. Tugu-tugu batu prasasti, persembahan-persembahan nazar, atau plakat-plakat peringatan kemenangan perang dan pesta-pesta perayaan. Ditemukan pula di kuil-kuil yang tidak seperti barang-barang sejenis keluaran pemerintahan yang lebih resmi sifatnya. Ditaklukkannya seluruh Mesopotamia dan wilayah-wilayah di sekitarnya oleh bangsa Ansyur menjadikan negeri itu lebih besar dan lebih makmur daripada sebelumnya.
serta dipanjangnya karya seni yang sangat memukau di istana-istana dan tempat-tempat umum, dimaksudkan pula untuk menyaingi semarak seni rupa negeri tetangga mereka, Kaisar Mesir. Bangsa Asyur membanggakan sebuah gaya seni berupa latar-latar yang sangat luas, diisi relief pipi naratif yang ditata dengan sangat rinci pada batu untuk istana-istana, menampilkan adegan-adegan peperangan atau perburuan. Bahkan sebelumnya menguasai Mesopotamia, mereka telah meneruskan tradisi pembuatan stempel silinder dengan rancangan-rancangan yang sering kali tampak hidup dan penuh cita rasa seni. Keunikan Mesopotamia, terdapat tanaman gantung, adanya relief bersambung 2 km pada istanabah atau bagian bawahnya, adanya makhluk penjaga ambang pada istana, materai piktograf, adanya gaya realisme dramatis pada seni lukis, diusahakan untuk menangkap wujud benda tersebut setepat mungkin dengan ketepatan anatominya, tetapi menekankan betul pada sifat perasaan. Adanya sifat antitesis pembuatan makhluk yang berhadapan. Di tengahnya ada benda lain bersifat simetris. Jenis peninggalan Mesopotamia. Mesopotamia. Seni bangunan, perkotaan, istana, zigurat, stele, seni patung, seni relief, seni kerajinan. Oke, seni bangunan. Sisa-sisa bangunan yang paling menonjol dari zaman Mesopotamia adalah gugus-gugus bangunan kuil di Uruk dari milenium keempat sebelum Masehi. Kuil-kuil dan istana di situs-situs periode dinasti awal di lembah sungai Diyala seperti Kofaja dan Tel Asmar. Sisa-sisa peninggalan dinasti ketiga Ur di Nippur, tempat suci Enlil, dan Ur, tempat suci Nana. Sisa-sisa peninggalan dari pertengahan zaman perunggu di situs-situs Suriah, Turki, seperti Ebla, Meri, Alalah, Aleppo, dan Kultepe. Istana-istana dari akhir zaman perunggu di Bogazkoy atau Hattusa, Ugarit, Asyur, dan Nuzi. Istana-istana dan kuil-kuil zaman besi di situs-situs Asira atau Kalbu atau Nimrud atau Bastam, Khorsabat, Nineve, Babilona atau Babel, Urartu atau Tuspa atau Van Kalesi, Kafustepe, Ayanis, Armavir, Erebuni, Bastam, dan Het Baru atau Karnis atau Hel Halafa atau Karatepe. Rumah-rumah sebagian besar diketahui dari sisa-sisa peninggalan era Babilonia baru di Nippur dan Ur yang menonjol dari antara sumber-sumber tertulis mengenai pendirian bangunan dan ritual-ritual yang terkait. Dengannya adalah silinder Gudea dari milenium ketiga sebelum Masehi. Demikian pula prasasti kerajaan Asiria dan Babilonia dari zaman besi. Perbedaan seni bangun dengan Mesir adalah: 1. Mesir memakai sistem arsitraf, dan kedua, Mesopotamia memakai sistem terakota atau susun timbun. Istana dikelilingi tembok raksasa atau alasan geografis dan keamanan, dikelilingi parit yang luas, dibuat di atas dataran yang ditinggikan, mempunyai menara penjaga atau benteng, mewah dengan hiasan-hiasan atau tiang tempel dengan alas tiang terbentuk singa yang berjalan, tiang-tiang
pendukung atau tiang-tiang pendukung atap tidak ada kecuali tiang tempel, dan terakhir menggunakan atap yang rata dan lengkung. Zigurat. Zigurat adalah bangunan bertingkat yang memesankan sebuah menara dengan tangan melilit ke atas. Di bagian permukaan dihiasi. Fungsi dari zigurat ini yaitu sebagai kuil dewa Marduk dan sebagai observatorium. Sekali. Tugu batu yang dipahat bentuknya seperti obselik dari Mesir, menhir dari Prasnya. Fungsi sebagai tugu peringatan. Stele Naramsin. Tugu dengan relief peperangan yang dimenangkan oleh Naramsin. Penggambaran raja dengan ukuran lebih besar berdasarkan prinsip yang sama dengan di Mesir. Seni patung diawali dengan sifat kaku atau primitif atau naif ekspresif. Perkembangan selanjutnya menjadi realistis. Proporsi tubuh yang kaku, terus otot-otot tubuh yang dilebihkan, terus dekoratif atau makhluk penjaga ambang, terus kepala mendekati bola atau bulat, dan kubisitis. Contohnya itu adalah patung Raja Telo, Budea, yaitu kaku, kepala bulat. Terus yang kedua patung Raja Nebukadnezar atau naif, ekspresif. Dan yang ketiga penjaga ambang yang termasuk dekoratif. Seni relief. Relief terdapat dalam istana, stel, material, dan benda kerajinan. Contoh istana Sargon di Karsabat, stel Naramsin, dan stel Hammurabi atau kerajaan lama. Oke, itu sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.